Sambil menunggu temannya datang, ya kita mulai saja nanti teman-temannya bisa menyusul gitu ya. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur bisa bertemu kembali bersama dengan teman-teman mahasiswa, dan pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, mempelajari pendidikan agama Kristen. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati kami sehingga segala sesuatu yang kami pelajari bisa membangun keimanan kami, kerohanian kami, dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang boleh memimpin acara kami, dan itu semua bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pertemuan kelas kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baiklah, mari kita melihat ke Alkipedia kita. Jadi kalau kita ada handphone ya, jadi kalau kita punya handphone Android atau ya, tapi ini memang perlu 2 HP ya. Kalau kalian menggunakan Zoom-nya itu dengan HP, ya mungkin kalian agak kesulitan, tapi nggak apa-apa. Kita mengacu ke sana karena di sini sudah cukup jelas tentang kitab Kisah Para Rasul ya. Bapak akan mencoba untuk menjelaskan gitu ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa kitab Kisah Para Rasul itu terdiri dari 28 pasal, 1007 ayat, dan 24.250 kata. Jadi lengkap ya. Nah, Bapak berharap kalian bisa melihat ke sini dan sudah membacanya gitu ya. Kemudian penulisnya adalah Lukas. Ya, kita bisa bandingkan itu dengan Lukas pasal 1, bahwa tulisan itu ditujukan kepada seorang bernama Theophilus ya. Seorang bernama Theophilus. Tema daripada kitab Kisah Para Rasul adalah penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Pekerjaan dilanjutkan Roh Kudus. Jadi kalau kita membaca kitab Injil dalam Yohanes pasal 16, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus, ya. Dan hal ini kemudian ditulis kembali pada Lukas bagian yang terakhir, bahwa Roh Kudus akan menyertai pelayanan daripada murid-murid tersebut. Dan Tuhan mengatakan agar mereka menunggu di Yerusalem, menunggu Roh Kudus turun ke atas mereka. Hal itu juga ditegaskan kembali dalam Kisah Para Rasul pasal ke-1. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa pekerjaan dan pelayanan murid-murid Tuhan pada abad pertama adalah tidak terlepas daripada penyertaan Tuhan, tidak terlepas daripada kuasa Roh Kudus. Begitu juga kalau kita bandingkan misalnya dalam tulisan-tulisan dalam kitab Injil, dalam kitab Lukas misalnya, bagaimana Roh Kudus juga menyertai pelayanan Yesus, begitu ya. Jadi Roh Kudus menyertai pelayanan Yesus, Roh Kudus juga menyertai pelayanan murid-murid Tuhan Yesus gitu. Nah, itu bisa kita lihat nanti dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1. Jadi murid-murid itu berdoa, berkumpul bersama-sama, kemudian Roh Kudus turun ke atas mereka, dan kisahnya lebih lanjut dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, jadi ada semacam kata kunci di situ, ada semacam topik tema utama di situ di dalam kitab Kisah Para Rasul. Salah satunya adalah Roh Kudus ya. Jadi tema daripada kitab Kisah Para Rasul adalah penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Pekerjaan dilanjutkan Roh Kudus. Artinya setelah Kristus naik ke surga, Roh Kudus menyertai murid-murid Tuhan dan mereka melanjutkan pelayanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ya sebelum naik ke surga, gitu ya. Waktu penulisannya diperkirakan sekitar tahun 63 ya, sekitar tahun 63 Masehi ya.
Jadi rata-rata tulisan-tulisan di dalam kitab Perjanjian Baru itu dihasilkan kebanyakan sekitar tahun 60. Jadi kalau kalian menulis atau mencoba menduga tulisan-tulisan kitab Perjanjian Baru, memang sebagian besarnya itu dituliskan pada tahun 60 Masehi, termasuk Kisah Para Rasul di sini dituliskan sekitar tahun 63 Masehi. Jadi produksi tulisan-tulisan kitab Perjanjian Baru, produksi kitab-kitab Perjanjian Baru paling banyak ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Ya, tempatnya besar kemungkinan ditulis di Roma karena Lukas dan Rasul Paulus ini kan pergi ke berbagai tempat bersama-sama. Jadi Lukas itu seperti dokter pribadinya Paulus jadinya gitu ya. Jadi selain rekan pelayanan tapi juga semacam dokter pribadi karena Paulus itu teraniaya, dia juga sakit. Nah, ketika itu yang membantu dan mendampingi atau menjadi mitra pelayanan daripada Rasul Paulus adalah Lukas, termasuk ketika Paulus itu dipenjara di Roma. Nah, Lukas itu ada di sana gitu. Jadi membantu Rasul Paulus, sehingga tulisan-tulisan Lukas juga di dalam kitab Kisah Para Rasul ini juga menuliskan tentang pelayanan daripada Rasul Paulus. Itu bisa kita lihat nanti mulai dari pasal yang ke-13 dan seterusnya, itu pelayanan Rasul Paulus. Pelayanan Rasul Petrus itu pasal 1 sampai pasal yang ke-12 ya. Sampai pasal yang ke-12 itu berbicara tentang Rasul Petrus kebanyakannya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Tadi tempat penulisannya itu di Roma kemungkinannya ya. Kemudian latar belakangnya kitab Kisah Para Rasul seperti halnya Injil Lukas dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Tadi sudah saya jelaskan tentang hal itu, bisa dilihat di Kisah 1 ayat 1. Sekalipun nama pengarangnya tidak disebutkan dalam kedua kitab itu, kesaksian kekristenan mula-mula dengan suara bulat serta bukti intern yang mendukung dari kedua kitab ini menunjuk kepada satu orang penulis, yaitu Lukas, tabib yang kekasih. Jadi memang di era terdahulu orang jarang sekali menulis namanya gitu dalam tulisan-tulisan itu gitu ya, kecuali berbentuk surat. Jadi misalnya Rasul Paulus menulis surat, maka dia dari awal sudah mengatakan dari Paulus kepada. Nah, tetapi ketika menulis Injil, memang penulis-penulis Injil ini tidak menuliskan namanya begitu. Tetapi jemaat ketika itu familiar dengan tulisan daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya, mereka sudah familiar. Begitu ya. Nah, jadi mereka sudah jemaat ketika itu tahu siapa yang menulis gitu, sehingga kita di era sekarang ketika mencetaknya kita menuliskan namanya gitu ya. Selanjutnya, Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus supaya mengisi keperluan dalam gereja orang Kristen bukan Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai awal kekristenan. Jadi dalam Kisah Para Rasul ini bercerita tentang awal kekristenan ya. Jadi setelah kenaikan Yesus, kemudian gereja itu bisa dikatakan lahir ya. Gereja itu lahir atau muncul atau ya katakanlah dimulai itu sejak Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ya. Jadi selanjutnya setelah itu kemudian gereja berkembang mulai dari Yerusalem, kemudian Judea, kemudian mulai dari Yerusalem, kemudian ke tempat yang lebih jauh ya, ke Judea sampai ke ujung bumi begitu ya. Mulai dari sana ya, itu kita bisa lihat nanti dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, sebagaimana Tuhan janjikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita coba lihat
Kisah 1 ayat yang ke-8 ya. Di sana dikatakan dari Yerusalem mereka akan menjadi saksi Tuhan ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, kemudian seluruh Judea, kemudian Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi ya. Jadi seperti itu kita akan membacanya juga ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat perkembangan pemberitaan Injil itu mulai dari Yerusalem, kemudian Judea, kemudian Samaria sampai ke ujung bumi, berkembang dia terus ya. Jadi tulisan daripada Lukas ini memang sangat sistematis sekali. Jadi kalau kita melihat nanti mulai dari pasal 2, gereja itu di Yerusalem berkembang, kemudian semakin jauh sampai ke wilayah Eropa ya. Jadi awalnya kan di Yerusalem, kemudian semakin jauh sampai ke Eropa, sampai lebih jauh dan lebih jauh lagi ya. Jadi tidak heran hari ini kita juga bisa mendengarkan Injil juga karena pelayanan daripada murid-murid Tuhan yang terus berlanjut, terus berkembang, terus maju sampai pada saat sekarang ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Dalam bukuku yang pertama, dalam buku Lukas maksudnya, ialah Injil tentang kehidupan Yesus ya. Itu maksudnya Lukas mengacu kepada tulisan dia yang pertama itu ya. Jadi dia mengacu ke sana. Dan kedua, buku yang kemudian ialah laporannya dalam Kisah Para Rasul tentang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem serta perkembangan gereja yang berikutnya. Ini tadi Bapak sudah jelaskan ya, gereja berkembang mulai dari Yerusalem. Jadi benar janji Tuhan Yesus itu, dia bilang kalian tunggu di Yerusalem, nanti Roh Kudus turun ke atas kalian, lalu setelah itu kalian akan memberitakan Injil dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Jelas Lukas adalah seorang penulis yang unggul, sejarawan yang cermat, dan seorang teolog yang diilhami. Jadi kalau kita perhatikan tulisan Lukas ini, itu tulisannya sangat sistematis, sangat rapi, tebal ya. Itu Lukas saja 24 pasal, Kisah Para Rasul itu 28 pasal. Nah bayangkan zaman dulu itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer ya. Bisa bayangkan bagaimana cara menulis ya ketika itu ya. Jadi di era Lukas, hal tulis menulis ini sudah biasa karena pada saat itu kan orang Israel itu kan, orang Yahudi itu kan dijajah oleh ya, Nata bisa di-mute ya. Jadi orang Yahudi itu kan dijajah oleh Yunani, kemudian dijajah oleh Romawi. Nah, pengaruh Yunani ini sangat kuat sekali, termasuk dalam hal pendidikan, filsafat. Bahkan setelah dijajah oleh Romawi, setelah Yunani, pengaruh Yunani itu juga masih kuat gitu. Jadi orang-orang di zaman Lukas itu, di zamannya Markus, di zaman murid-murid Tuhan Yesus, mereka itu sudah biasa di dalam hal menulis, menyalin dan lain sebagainya. Belum lagi pengaruh daripada Yahudi gitu. Jadi memang orang Yahudi kan memang udah sering mencatat, menulis, menyalin. Ditambah lagi pengaruh Yunani, ya itu semakin kuat lagi gitu ya. Tambah pengaruh pendidikan dan juga tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Ya sehingga itu memungkinkan bagi kita untuk mempunyai tulisan-tulisan Injil dan termasuk Kisah Para Rasul sampai sekarang. Kita bersyukur ya karena hal itu, sehingga tulisan-tulisan itu bisa bertahan sampai sekarang dan salinannya itu sangat banyak sekali ya. Jadi menurut para pakar, salinan daripada kitab perjanjian baru itu yang masih utuh itu bisa mencapai 5.000-an salinan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa tulisan-tulisan perjanjian baru itu sangat-sangat benar adanya ya, dan sehingga kita bisa dapat membacanya sampai sekarang. Jadi ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, tetapi sesuatu yang memang
secara turun temurun begitu ya, dari generasi ke generasi dapat dipertahankan tulisan-tulisan itu begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kitab Kisah Para Rasul secara selektif meliput 30 tahun pertama dalam sejarah gereja. Sebagai sejarawan gereja, Lukas menelusuri penyebaran Injil dari Yerusalem hingga ke Roma sambil menyebutkan sekitar 32 negara, 54 kota, dan 9 pulau di Laut Tengah. 95 orang yang berbeda dengan nama serta beberapa pejabat dan administrator pemerintah dengan gelar jabatan yang tepat. Ilmu purbakala makin menguatkan ketepatan Lukas dalam semua detail. Selaku seorang teolog, Lukas dengan cerdas melukiskan makna beberapa pengalaman dan peristiwa dalam tahun-tahun mula-mula gereja. Jadi dengan Lukas menulis Injil Lukas dan Kitab Kisah Para Rasul, maka Lukas ini bukan hanya sekedar tabib ya, tetapi dia juga adalah seorang teolog dan juga seorang sejarawan. Teolog karena tulisan-tulisannya mengandung wahyu, pesan-pesan teologis. Sejarawan karena dia mencatat peristiwa-peristiwa nyata ya. Mencatat peristiwa-peristiwa nyata pada saat itu. Ya, dikatakan di sini 32 negara, 54 kota, 9 pulau, 90 orang yang berbeda dengan nama beserta beberapa pejabat dan administrator pemerintah dengan gelar jabatan yang tepat. Nah, jadi dia mencatat peristiwa, mencatat nama-nama. Nah, itu kan fungsi seorang sejarawan. Jadi Lukas ini berperan ya, berperan sebagai teolog, berperan sebagai sejarawan, dan juga sebagai tabib gitu. Jadi dia mempunyai peran yang sangat banyak ya. Dia adalah seorang yang hebat ya. Kalau di zaman sekarang dia itu mungkin punya 3 titel ya. Jadi dia juga sarjana teologi kira-kira begitu ya. Kemudian dia juga adalah seorang dokter. Kemudian dia juga adalah seorang sejarawan, historian. Kan itu hebat ya. Ya, artinya kalian juga sebenarnya bisa juga seperti itu kalau mau ya. Tapi memang perlu ketekunan ya, perlu kerja keras. Jadi mungkin selain nanti ada sarjana teknologi pertanian, ada juga nanti sarjana teologinya, nanti ada juga sarjana apa gitu ya. Jadi berarti mengambil 3 prodi ya. Berarti mengambil 3 gelar sarjananya. Nah, itu ibaratnya Lukas itu punya 3 gelar. Jadi Lukas STH atau mungkin DR Lukas STH ya. Terus apa lagi itu ya? Sarjana sejarah. Itu sarjana sejarah apa ya namanya sekarang ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi Lukas ini orang yang sangat hebat sekali. Kita lanjutkan. Pada tahap awal Alkitab PB terdiri atas 2 kumpulan, keempat Injil dan surat-surat Paulus ya. Begitu. Itu pada tahap awal. Kisah Para Rasul memainkan peranan yang penting sebagai penghubung di antara kedua kumpulan itu dan tempatnya benar dalam urutan kanonik. Dan tempatnya benar dalam urutan kanonik adalah benar ya. Pasal 13, Kisah 13 ayat 1 sampai 28 memberikan latar belakang sejarah yang diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam pelayanan dan surat-surat Paulus. Bagian ayat-ayat dalam kitab ini di mana Lukas menggunakan istilah kami. Ya, itu ada kutipannya, bisa dibandingkan bagaimana Lukas menyebut kata kami. Artinya ketika Lukas menulis ini dia benar-benar menjadi saksi mata gitu ya. Terutama dimulai dari Kisah Para Rasul pasal 16. Dia menyaksikan peristiwa itu. Kenapa? Karena dia bareng-bareng dengan Paulus pergi melayani dalam perjalanan misi ya. Mulai dari pasal yang ke-16 ya, ada kata kami, artinya Lukas dan juga Paulus dan rekan-rekan
pelayanan yang lain bersama-sama, dan Lukas menjadi saksi mata. Jadi kalau kita perhatikan dari Lukas pasal 1, ya karena Lukas dan Kisah Para Rasul ini kan sama-sama ditulis oleh tabib Lukas ya. Jadi memang Lukas ini menulisnya dengan sangat hati-hati sekali. Jadi berdasarkan atas saksi mata. Sampai kepada pasal 16 daripada kitab Kisah Para Rasul, dia sendiri menjadi saksi mata, gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi bagian ayat-ayat dalam kitab ini di mana Lukas menggunakan istilah kami, Kisah 16, Kisah 20, Kisah 21, Kisah 27, Kisah 28 menunjukkan keikutsertaannya dalam perjalanan Paulus ya. Jadi itu kira-kira gambaran umum daripada Kisah Para Rasul. Nah, ikhtisarnya, garis-garis besarnya. Ya, garis-garis besar daripada kitab Kisah Para Rasul. Bagian pertama itu Kisah 1 sampai 2. Kisah 1, pertama-tama Kisah 1 ayat 1 sampai 11 itu pendahuluan. Kemudian Kisah 1 ayat 12 sampai 2 sampai 41 itu tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu turun di hari Pentakosta, kemudian Petrus berkhotbah, kemudian banyak orang yang bertobat ya. Kemudian gereja dimulai ya. Gereja itu lahir dan kemudian tentang permulaan gereja di Yerusalem itu Kisah 2 ayat yang ke-42 sampai sampai 8 ayat 1 ya, itu hari-hari permulaan gereja di Yerusalem. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah penganiayaan yang menghasilkan pengembangan. Jadi setelah gereja itu bertumbuh ya, gereja itu dianiaya ya. Gereja itu dianiaya, tetapi justru semakin berkembang. Itu digambarkan dalam Kisah 8 ayat 1 sampai 9 ayat 31 ya. Jadi saya ulangi, tadi ada pendahuluan, pencurahan Roh Kudus, hari-hari permulaan gereja di Yerusalem, penganiayaan menghasilkan pengembangan. Ya nanti di situ kita dalam bagian ini kita bisa membaca nanti ada Paulus yang dulunya bernama Saulus ya, sebelum dia diganti namanya. Dia itu menganiaya ya, menganiaya orang-orang Kristen ya pada masa itu. Tetapi kemudian dia bertobat nanti pada pasal yang ke-9 dikatakan ya. Bertobat dan bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan begini. Jadi kalau kita baca Kisah 9, Tuhan Yesus nggak bilang begini. Tuhan Yesus nggak bilang, Paulus, kenapa kamu menganiaya orang Kristen? Tidak dibilangnya begitu ya. Tapi yang menarik sekali, dia bilang begini. Kisah 9 ayat 4. Nah, kalian bisa ambil Alkitab dan lihat di sana. Yang menarik di sana, Tuhan Yesus mengatakan begini. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Wah, ini sebenarnya satu perkataan yang luar biasa. Tuhan Yesus nggak bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya gereja Kristen? Mengapa engkau menganiaya orang-orang Kristen? Mengapa engkau menganiaya orang-orang di Yerusalem? Mengapa kamu menganiaya Stefanus? Enggak bilang begitu. Nah, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, ini kan seperti mengatakan, kalau seseorang menganiaya, kalau ada orang yang menganiaya orang Kristen, kalau ada orang yang menganiaya gereja, maka itu seperti menganiaya Yesus. Ya, bagi Yesus itu sama saja. Kalau menganiaya gereja, menganiaya orang Kristen itu sama saja menganiaya dia, gitu ya. Jadi ini kita bersyukur, kita bangga
karena Tuhan memandang bahwa kita ini adalah mewakili, bahwa kita ini seperti mewakili dirinya gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 12, ayat 25 ya, di sini berbicara tentang kekristenan yang mulai tersebar di kalangan orang bukan Yahudi ya. Mulai tersebar di kalangan orang bukan Yahudi. Jadi kalau tadi dianiaya kemudian berkembang karena dia semakin jauh. Jadi begini ceritanya kalau kita baca nanti kita bisa para rasul itu kan berkembang di Yerusalem, ya. Dan Tuhan Yesus kan berjanji, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yehuda, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu ketika gereja itu semakin besar, sepertinya kalau kita baca hati-hati kitab Kisah Para Rasul itu, sepertinya rasul-rasul dan murid-murid Tuhan di Yerusalem itu sepertinya lupa tentang itu. Sepertinya lupa. Tetapi setelah dianiaya, mereka tersebar. Lalu semakin jauh sampai ke Judea, Samaria, ya, sampai ke ujung bumi. Jadi ini sepertinya Tuhan mengizinkan ya semacam penganiayaan itu terjadi supaya Injil itu semakin tersebar. Begitu ya. Dan akibatnya pada pasal yang ke-9 ayatnya sampai ke-12 itu berbicara tentang kekristenan yang mulai tersebar ya, mulai tersebar sampai ke keluar ya. Sampai keluar sampai ke di sini dikatakan ke Lida, Yope, Kaisarea, kalangan orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi kalau di Yerusalem itu kan banyak orang Yahudi. Ya, Judea masih banyak orang Yahudi. Samaria banyak orang campuran. Ada campuran Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Lebih jauh lagi dari Samaria itu lebih banyak lagi orang yang bukan Yahudi. Ya, itu semuanya adalah sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus tadi. Pekerjaan Tuhan ya. Kemudian pasal yang ke-13 sampai 14 itu berbicara tentang perjalanan misi Paulus yang pertama. Kemudian bagian selanjutnya pasal 15 ayat 1 sampai 35 sidang di Yerusalem. Jadi karena gereja sudah semakin besar, sudah semakin berkembang, lalu murid-murid Tuhan itu berkumpul untuk menyamakan pengajaran mereka. Karena setelah Injil tersebar sampai kepada orang yang bukan Yahudi, nah mereka harus memperjelas ini karena orang-orang Yahudi itu kan biasanya disunat ya, kemudian mengikuti Taurat Musa secara ketat sekali. Dan kemudian orang-orang yang biasanya mau dikonversi menjadi orang Yahudi, biasanya mereka juga harus meninggalkan kebangsaan mereka, keluarga mereka, keagamaan mereka sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, tetapi setelah gereja berkembang sampai kepada orang-orang yang bukan Yahudi, pertanyaannya, orang-orang non-Yahudi ini harus disunat lagi enggak? Gitu. Itulah yang dibicarakan dalam sidang Yerusalem pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Mereka ini harus mengikuti seperti orang Yahudi enggak? Gitu ya. Nah, maka ditetapkanlah di sana bahwa ya yang penting bagi mereka, orang-orang yang bukan Yahudi, adalah iman di dalam Yesus, gitu ya. Jadi tidak harus disunat lagi, tidak harus mengikuti aturan-aturan ritual Yahudi yang sangat ketat itu.
Tetapi untuk hukum-hukum moralnya ya itu ya tetap harus dilakukan begitu ya. Ya itu kan bagus itu hukum-hukum moral seperti jangan membunuh, jangan mencuri, ya itu kan bagus ya. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan itu dengan jauh lebih hebat lagi di dalam Matius pasal 5 tentang khotbah di bukit ya, tentang bagaimana seseorang itu harus punya moralitas dan etika yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah ajarkan itu ya. Di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7 kita bisa lihat di sana ya. Nah, kemudian perjalanan misi kedua, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 18 ayat 22. Nah, pada Alkipedia itu kamu lihat di situ ya. Ada tulisan yang di bold yang dikasih tebal, cetak tebal ya. Kemudian Kisah 18 ayat 23 sampai 21 ayat 16 itu perjalanan misi Paulus yang ketiga, itu juga dicatat oleh Lukas. Kenapa Lukas perlu mencatatnya? Karena ini berkaitan dengan penginjilan ke wilayah-wilayah yang lebih jauh gitu. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa Lukas ini sangat sistematis. Dia dari awal mengatakan bahwa Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus, kemudian pelayanan dimulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi, dan itu di detail-detailnya dicatat, dilanjutkan oleh Lukas begitu, sampai pelayanan Paulus yang sampai jauh sampai ke Roma dia catat gitu. Jadi selama pelayanan selama 30 tahun mulai dari Yerusalem itu, mulai dari kelahiran gereja di Yerusalem sampai 30 tahun ke depannya dicatat terus sama dia gitu. Itu kan luar biasa ya. Nah, kemudian Kisah 21 ayat 17 sampai 28 ayat 31 penangkapan Paulus dan pelayanannya dalam penjara itu juga dicatat oleh Lukas ya. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa kenapa Lukas menulis kitab Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa itu ditulis untuk memberitahukan, memberikan semacam landasan, argumentasi, dasar-dasar mengapa Paulus melakukan pelayanannya dan agar Paulus dapat dibebaskan. Ada juga yang mengatakan seperti itu ya. Nah, itu mungkin saja ya. Tetapi yang jelas bagi kita Injil Lukas dan Kisah Para Rasul memberikan kita banyak sekali informasi tentang gereja di masa awal, tentang Yesus, tentang Roh Kudus ya. Dan kita bersyukur untuk hal itu gitu ya. Kemudian tujuan daripada kitab Kisah Para Rasul di dalam mengisahkan permulaan berdirinya gereja ya, Lukas setidak-tidaknya mempunyai dua tujuan. Jadi ini tujuan Lukas. Yang pertama, Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir, kendati pun tantangan dan penganiayaan. Yaitu tujuannya mau Lukas menggambarkan itu. Bagaimana Injil itu maju, berkembang, ya berkemenangan dari Yudaisme sampai kepada dunia kafir, maksudnya Gentile, ini non Yahudi maksudnya ya. Ya jadi kata kafir itu di masa dahulu memang kita pahami kata kafir itu maksudnya Gentile, maksudnya yang bukan Yahudi gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah bahwa Lukas mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Ya, jadi kalau dahulu rasul-rasul itu menerima Roh Kudus, maka kemudian kita sebagai umat Kristiani di zaman sekarang ya itu juga merupakan kelanjutan ya, merupakan kelanjutan daripada pekerjaan Roh Kudus di masa awal itu ya.
Jadi ya nggak harus setiap kali harus suasana situasinya tidak harus selalu seperti Kisah Para Rasul pasal 2 itu ya. Artinya satu kali itu lalu kemudian berkelanjutan diteruskan sampai kepada sekarang ini. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus ya. Lukas secara eksplisit mengisahkan 3 kali bahwa baptisan dengan Roh Kudus disertai bahasa lidah, kisah 2 ayat 4, kisah 10 ayat 45 sampai 46, kisah 19 ayat 1 sampai 7. Konteks dari bagian-bagian ini menunjukkan bahwa pengalaman ini adalah normatif dalam kekristenan mula-mula dan merupakan pola Allah yang tetap bagi gereja. Ya, jadi normatif dikatakan ya, normatif dalam kekristenan mula-mula. Ya, dalam kekristenan mula-mula ya seperti itulah. Kita lihat kisah 2 ayat 4, kisah 10 dan kisah 19. Begitu ya. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi ya, tidak harus setiap kali ya, begitu ya. Baik ya, kita lanjutkan ya. Tema-tema kunci dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Tema-tema kunci dalam kitab Kisah Para Rasul itu bersaksi. Ya, kita bisa lihat di sana. Ya. Kata Yunani yang diterjemahkan menjadi saksi berhubungan dengan kata martir ya. Jadi saksi itu dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan martir atau berkaitan dengan martir ya. Dan memang kita sudah melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul ada beberapa martir ya. Termasuk Yakobus, Stefanus ya, ada yang martir di masa-masa awal gitu ya. Kemudian juga tentang pertobatan ya, tentang pertobatan ini juga adalah kata kunci atau tema-tema kunci di dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Jadi misalnya ya dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah mengatakan bertobat. Kemudian Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ya, tentang pertobatan Sida-Sida, Kisah pasal 9 pertobatan Saulus, Kisah 16 pertobatan Lydia, Kisah 16 juga ayat 29 dan 30 pertobatan kepala penjara ya. Jadi tentang pertobatan ada tema-tema kunci di situ. Kemudian tema kunci yang lain lagi adalah tim penginjilan ya. Tim penginjilan kita bisa melihat di situ bagaimana Paulus bersama-sama dengan Barnabas, bersama dengan Yohanes Markus, bersama dengan Lukas, bersama dengan Timotius, bersama dengan Silas ya. Jadi ada ada tim penginjilannya ya. Survei ya. Survei dalam Injil karangannya Lukas mencatat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Tetapi kitab ini menerangkan apa yang selanjutnya diperbuat dan diajar oleh Yesus setelah naik ke sorga melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui murid-muridnya dan jemaat mula-mula. Ketika Yesus naik ke sorga, instruksi terakhir kepada murid-muridnya ialah menunggu di Yerusalem, ya seperti yang Bapak katakan tadi, hingga mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Ya. Ayat kunci kitab ini berisi ringkasan padat yang teologis dan geografis dari kitab ini. Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Kuasa untuk menjadi saksinya di Yerusalem, ya seperti yang Bapak katakan tadi, di seluruh Judea dan Samaria, ya lebih luas lagi, ya, sampai ke ujung bumi, lebih luas dan lebih jauh lagi, ya. Kisah Para Rasul mengisahkan perpaduan tindakan ilahi dengan tindakan manusia. Seluruh gereja, bukan hanya para rasul, ikut menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Para diaken seperti Stefanus dan Filipus menjadi perkasa, maksudnya menjadi kuat ya, di dalam Roh Kudus dan iman. Jadi kita bisa melihat ini kerja kuasa Roh Kudus, bukan karena hebatnya manusia ya, gitu ya. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, Kisah 6 ayat 8.
Bahkan sampai menggoncangkan beberapa kota dengan Injil. Kisah 8 ayat 5 sampai 13. Jadi kita harus lihat dari awal bahwa itu bukan hebatnya manusia, tapi pekerjaan Tuhan, ya. Umat yang saleh berdoa dengan tekun, melihat malaikat-malaikat mendapatkan penglihatan, menyaksikan tanda dan mukjizat yang ajaib, mengusir setan-setan, menyembuhkan yang sakit, serta memberitakan Injil dengan keberanian dan kekuasaan. Sekalipun di dalam gereja ada persoalan seperti ketegangan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, ya karena gereja makin besar, ya tentu ada tantangan, ya. Tapi kita bersyukur mereka bisa menyelesaikannya, ya itu ada contoh yang baik, menyelesaikan persoalan-persoalan, ya. Karena semakin besar gerejanya, maka semakin dibutuhkan mereka dapat mengatasi semua itu, ya. Mengatasi tantangan-tantangan itu, ya. Dan kendati pun penganiayaan terus-menerus dari luar gereja oleh pemimpin agama dan penguasa sipil, nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dalam perkataan dan tindakan dari kota yang satu ke kota yang lain. Dalam pasal 1 sampai 12, pusat utama dari penjangkauan gereja adalah Yerusalem. Jadi pusatnya di situ, ya. Pusatnya di situ. Makanya waktu sidang mereka kumpulnya di situ, ya. Disitulah Petrus menjadi orang terkemuka yang dipakai Allah untuk menyebarkan Injil. Dalam pasal 13 sampai 28, pusat utama penjangkauan gereja adalah Antioquia di Syria. Ya, jadi kalau di dalam pasal 1 sampai pasal 12 tadi, pusatnya masih kelihatan adalah Yerusalem gitu, ya. Tapi mulai dari pasal 13 itu sudah di wilayah yang non-Yahudi, yaitu di Antioquia, ya. Kalau yang di Yerusalem kebanyakan orang Yahudi, kalau di Antioquia lebih banyak orang yang non-Yahudi, begitu, ya. Nah, ya dalam pasal 13 sampai 28 tadi saya katakan pusat utama penjangkauan gereja adalah Antioquia di Syria. Disitulah Paulus menjadi orang terkemuka yang dipakai Allah untuk menyebarkan Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Kitab Kisah Para Rasul berakhir tiba-tiba dengan Paulus di Roma, sedang menunggu pengadilannya di depan Kaisar. Walaupun hasil pengadilan tertangguh, kitab ini diakhiri dengan nada kemenangan. Paulus masih tertawan, namun ia tetap memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus dengan berani tanpa rintangan, ya. Jadi ini berakhir pada Kisah Para Rasul pasal 28 ayat yang ke-31. Tapi menurut secara gereja pada akhirnya ya Paulus mati martir juga, ya gitu. Tetapi kita bersyukur bahwa kematian itu tidak menghalangi pemberitaan Injil selanjutnya, ya. Dan Paulus sendiri mengatakan dalam kitab Filipi, dia bilang bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sekalipun dia menjadi martir, sekalipun dia mati, pada akhirnya dia memandang itu sebagai satu keuntungan karena dia memperoleh hidup yang kekal, ya begitu. Nah, ciri-ciri khas daripada Kisah Para Rasul ada 9, ya, 9 ciri utama menandai kitab ini. Yang pertama adalah gereja, ya. Jadi ada berbicara banyak tentang gereja, ya. Gereja, ya, kitab ini menyatakan sumber kuasa dan sifat sejati dari misi gereja bersama beberapa prinsip yang harus menguasai gereja pada setiap angkatan. Ya, jadi tentang gereja. Kemudian tentang Roh Kudus, ya. Oknum ketiga dari Trinitas disebut sebagai secara khusus 50 kali. Baptisan dalam dan pelayanan Roh Kudus memberikan kuasa ilahi, keberanian, ketakutan yang kudus akan Allah, kebijaksanaan, bimbingan, dan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, jadi banyak juga berbicara tentang Roh Kudus. Jadi tentang gereja, tentang Roh Kudus. Amanat gereja mula-mula. Lukas dengan cermat mencatat khotbah-khotbah yang diilhamkan yang disampaikan oleh Petrus, Stefanus, Paulus, Yakobus, dan orang lain yang memberikan pengetahuan tentang gereja mula-mula yang tidak terdapat dalam kitab-kitab PB lainnya, ya. Jadi ada khotbah-khotbah yang dia catat juga di situ, ya.
khotbah Petrus, Stefanus, Paulus, Yakobus ya, tentang doa ya, tentang tanda-tanda keajaiban-keajaiban dan mukjizat-mukjizat, tentang penganiayaan ya, urutan Yahudi bukan Yahudi. Sepanjang kitab ini Injil pertama-tama disampaikan kepada orang Yahudi, baru kepada bangsa-bangsa lainnya. Jadi ada urutannya ya. Pertama-tama orang Yahudi di Yerusalem, kemudian kepada orang bukan Yahudi di luar Yerusalem ya. Kepada ya tentang wanita, keterlibatan wanita disebutkan secara khusus dalam pelaksanaan pelayanan gerejani. Jadi memang Lukas ini kalau kita perhatikan mulai dari Injil Lukas, memang Lukas itu tidak memandang wanita itu kecil atau rendah gitu ya, tetapi dia sering kalau kita perhatikan dia ceritakan tentang Maria dan Marta ya, dia ceritakan tentang wanita yang sakit pendarahan. Jadi ada banyak cerita tentang wanita dan nama-nama wanita yang disebutkan di situ. Ya, kenapa? Karena pembaca daripada Injil Lukas ini kemungkinannya bukan hanya orang Yahudi ya, tetapi juga orang yang non-Yahudi dan bahkan juga wanita-wanita dari kalangan bangsawan ya, dari berbagai kalangan juga membaca. Jadi Lukas tampaknya perlu menyesuaikan tulisannya juga karena bukan hanya dibaca oleh orang-orang Yahudi tapi juga orang-orang yang bukan Yahudi. Tentang kemenangan ya, kemenangan tembok pemisah nasional, keagamaan, budaya atau suku, dan pertentangan serta penganiayaan tidak dapat menahan meluasnya Injil ya. Ini menunjukkan yaitu kekuatan kerja kuasa Roh Kudus tadi ya. Prinsip hermeneutis ya, beberapa penafsir memandang kitab Kisah Para Rasul seolah di bawah suatu perjanjian PB yang lain daripada melihatnya sebagai patokan Allah bagi gereja dan kesaksiannya selama seluruh periode yang disebut PB hari-hari terakhir. Kisah Para Rasul bukan saja buku sejarah dan gereja mula-mula, melainkan menjadi buku pedoman bagi kehidupan Kristen dan untuk gereja yang dipenuhi Roh. Orang percaya seharusnya mendambakan dan menantikan sebagai norma atau patokan gereja masa kini semua unsur pelayanan dan pengalaman gereja PB, kecuali penulisan PB. Semuanya ini dapat dicapai apabila gereja bergerak dalam kuasa Roh yang penuh. Ya, jadi memang seharusnya pelayanan itu karena kekuatan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, bukan karena hebatnya kita ya. Makanya dalam pelayanan itu ya kita janganlah lupa untuk berdoa, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan ya. Dan pelayanan itu juga adalah untuk kemuliaan Tuhan ya. Tidak ada sesuatu dalam Kisah Para Rasul atau PB yang mengatakan bahwa tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat, karunia-karunia rohani atau tolak ukur rasuli bagi kehidupan dan pelayanan gereja pada umumnya akan berhenti secara mendadak atau untuk selamanya pada akhir masa para rasul ya. Kisah Para Rasul mencatat apa yang seharusnya gereja perbuat di dalam setiap generasi selama ia melanjutkan pelayanan Yesus dalam kuasa Pentakosta dari Roh Kudus ya. Jadi artinya bahwa ya kita percaya sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, Dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai pada sekarang ini. Semuanya adalah karena kekuatan kerja kuasa Tuhan, bukan karena kita begitu luar biasa ya, bukan juga untuk kemuliaan kita, tetapi adalah karena kuasa kerja kuasa Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dalam hal ini kita lebih kepada sebagai instrumen, sebagai alat yang digunakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kepentingan kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan jemaat pertama, dan itu bisa berkelanjutan sampai pada saat sekarang ini, sehingga kita dapat mendengarkan Injil, kita dapat
mendengarkan berita keselamatan, Injil keselamatan, kita dapat mengenal Tuhan Yesus, mengenal Juru Selamat kita, mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan ya, karena kerja kuasa Tuhan di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan kita. Dan itu semua akan memuliakan Tuhan, dan semoga juga pelajaran kita hari ini juga menyemangati kita untuk melayani Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan bergantung kepada Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tutup di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, atas Alkitab yang Tuhan berikan, atas keselamatan, atas kerja kuasa Tuhan. Hingga saat ini kami boleh mengenal Tuhan. Semuanya adalah karena anugerah dan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa supaya kami boleh senantiasa bersyukur dan mengapresiasi ini, dan senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami, dalam setiap aktivitas kami. Biarlah itu boleh menjadi saksi yang baik, menjadi kesaksian yang baik dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.